Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk saudara-saudaraku yang sudah dengan setia mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk saudara-saudaraku yang masih mencari kebenaran, saya berdoa semoga kalian menemukan kebenaran yang sejati dan kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Kali ini saya ingin memutarkan salah satu video. Kita akan simak salah satu diskusi antara uh, apologet Kristen. Saya lupa namanya siapa. Ini diskusinya. Oh ya, Pak Albert dengan Zuma. Dan Zuma ketika terpojok seperti biasa, para polemikus muslim kalau terpojok itu mereka akan mengeluarkan senjata terakhir mereka, yaitu dengan apa? Dengan bersuara keras, tapi isi argumennya itu kosong dan bahkan terdengar sangat absurd, seperti yang nanti akan kita dengar dari Zuma. Ketika Pak Albert bertanya tentang tuduhan dari Zuma mengenai Alkitab yang menurut dia bahwa itu sudah dicampur adukan dengan tulisan-tulisan manusia atau sudah diubah oleh tulisan manusia, dan Pak Albert bertanya soal bukti siapa yang merubah tahun berapa dan lain sebagainya. Mari kita simak videonya ya. Nah, saya kasih kecil dulu. Nah, oke, kita simak videonya. Surah apa tadi, Anisa, ayat berapa ya? Anisa 136 itu kan perintah untuk percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, sekarang faktanya yang ada sekarang Injil dan Taurat itu katanya diselewengkan oleh Ustaz Zuma itu tadi. Nah, bagaimana mau melaksanakan perintah Anisa 136 itu? Ya. Jadi di dalam ayat ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih. Jadi ini adalah perintah. Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, memang kami beriman kepada kitab itu, kami beriman. Kami tidak mengingkari bahwa adanya kitab yang pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, itu tidak ada. Kami beriman, kitab itu ada. Kami tidak pernah mengingkari itu. Rukun iman, ya, itu harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Oke, sebelum lanjut. Nah, Zuma mengatakan bahwa oke, kami beriman, kami tidak mengingkari bahwa kitab-kitab itu pernah ada. Rukun Islam mengatakan bahwa kita harus beriman tentang kitab-kitab itu. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang siapa yang beriman buta? Kan Muslim selalu mengatakan bahwa, selalu menuduh kekristenan bahwa mereka itu yang penting beriman, yang penting beriman. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Anda mengatakan bahwa Anda beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, pertanyaannya adalah di mana kitab-kitab itu? Nah, kami beriman. Sekarang siapa yang beriman buta? Kita lanjut lagi. Ini sangat lucu. Jadi ketika Muslim ingin menuduh Kristen, sebenarnya mereka itu sedang menyembunyikan kebobrokan iman mereka sendiri, tapi malah menuduh orang Kristen. Nah, itulah para polemikus Muslim. Kita lanjut. Namun kemudian firman Allah juga menerangkan bahwa kitab sebelumnya ini, sebelum Al-Quran, itu sudah dicampur adukkan dengan kebenaran. Saya tanya kapan mulai dicampur adukan? Kapan diselewengkan? Tahun berapa itu? Di mana? Nah, Siapa yang menyelewengkan? Tahun berapa? Di mana? Dan siapa yang menyelewengkan? Oke, bagus. Saya tidak bisa kemudian menjelaskan siapa yang menyelewengkan. Kenapa? Nggak bisa dong. Harus dijelaskan supaya kita ngerti. Oke, itu kemampuan saya terbatas. Lah, nggak bisa. Harus jelaskan. Yang saya bisa uraikan kepada sahabat, kitabnya Nabi Musa itu sudah tidak ada. Tapi muncul kemudian kitab yang mengaku sebagai kitabnya Nabi Musa. Nah, siapa? Sabar. Mereka ini kan selalu dulu dengan Yahudi-Yahudi KW Indonesia. Nah, apakah orang-orang seperti ini bisa diterima oleh Yahudi-Yahudi KW itu? Ya bisa aja kalau memang mereka satu visi, yaitu menyebarkan berita hoax. Bisa saja mereka sama-sama duduk berbicara. Yang penting bagi mereka adalah menyerang iman Kristen. Tapi sesama mereka sendiri, Yahudi KW dan para polemikus Muslim itu saling bertentangan. Muslim menuduh kitab Musa tidak ada. Coba kalian tanya kepada orang-orang Yahudi, betulkah kitab-kitab Musa itu sudah tidak ada? Apalagi saya melihat banyak sekali para polemikus Muslim, para Muslim itu menggunakan video-video dari Yahudi untuk menyerang iman Kristen. Ini kan aneh. Padahal
orang Yahudi sendiri tidak mendukung statement mereka. Jadi kalian apa? Kalian hanya mau menyerang iman Kristen. Ya memang tidak salah juga sih, karena memang itu iman Islam. Iman Islam itu kalau tidak menyerang iman Kristen, maka iman mereka itu akan mati. Makanya saya selalu mengatakan bahwa tanpa kekristenan, tanpa Alkitab, tanpa Yahudi, Islam tidak ada apa-apanya. Islam akan mati tanpa itu. Bahkan Abdul Somad pernah mengatakan bahwa, kalau saya tidak salah ingat ya, bahwa mereka mengomentari tentang iman orang lain itu karena Allah Subhanahu wa taala yang berbicara soal iman orang lain. Nah, itu kan saya katakan bahwa memang Islam itu hidup karena gosipin iman orang lain. Sudah salah menilai, suka gosip iman orang lain. Kita lanjut lagi. Siapa yang menuliskan itu? Anda boleh lihat sejarah 3 sebelum Masehi, bagaimana salah satu kaisar Romawi memerintahkan kitabnya Esra diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Setelah Septuaginta, ke dalam bahasa-bahasa yang lain, tanpa menyertakan original teks dari kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Kitab Silakan Musa itu Anda nalar. Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan-Ulangan. Oke. Itu ada Oke. itu. Dari Kapan itu Musa, diselewengkan? dari Kapan Musa diselewengkan? disampaikan Tahun kepada berapa? siapa? Siapa yang selewengkan tahun berapa? Dari di mana? Musa disampaikan kepada siapa? Siapa yang selewengkan kitab Musa Saya itu? tanya Yang akan Anda, mengatakan dari mereka? Musa di Wahyu disampaikan Yang selewengkan kepada siapa? Yang selewengkan itu siapa? Pasti Sementara orang-orang kitab- ahli kitab. Siapa? Pasti ahli Siapa itu ahli kitab? Kapan itu diselewengkan? Nah, Tahun sekarang berapa? apa? Di mana? Oke, baik. Tahun berapa? Dengar, Di dengar. mana? Tunjukkan literatur satu yang nama mengatakan kepada demikian. saya. Ini saya tidak Ketika hanya ingin Musa mengklaim. meninggal, Anda hanya klaim saja. Tunjukkan literatur mana yang ketika mengatakan Nabi Musa Pentatuk meninggal, itu sudah diselewengkan. tunjukkan kepada Atau Injil saya itu siapa sudah yang diselewengkan. menerima Torah dari Nabi Musa. Silakan Pak, beban pembuktian ada di Anda. Beban Karena Anda pembuktiannya itu mengatakan ada sudah pada diselewengkan. Anda. Oh, Kalau tidak. Anda Yang tidak menuduhkan bisa sampean, yang membuktikan menuduhkan Ustaz Zuma, bahwa ada bahwa ini oknum yang sudah menerima Torah palsu, dari Musa, sudah diselewengkan. Nah, berarti sekarang kitab yang buktikan. Anda terima Tidak bukan bisa. kitab Nabi Anda Musa. harus membuktikan siapa yang menyelewengkan. Anda Di harus mana membuktikan itu, tahun ada berapa. orang yang yang menerima menuduhkan sampean, kitab Torah yang menuduh Anda kok dari saya Musa. membuktikan? Ini kacau dong. Gak bisa begitu. Bukan kacau, bukan Nggak bisa. kacau. Iya, terima kasih. Aduh, aku sebagai moderator ini apa ya, puas untuk memberikan waktu, nggak rugi. Ternyata seru. Yang dibawakan itu topiknya mengenai pembuktian manuskrip ini jatuhnya. Oke, sebentar. Kita next dulu karena ini musik. Kita lanjut ke yang selanjutnya sebentar ya. Bentar. Saya kasih kecil dulu. Perhatikan teguran moderator. Kita dengar ya. Terima kasih, ini sangat sengit sekali battle kali ini ya. Dan ini bisa menjadi ibroh, juga pelajaran bagi kita yang menyimak bagaimana pembuktian itu harusnya berlaku begitu. Karena begini, aku nyampein dulu sesuatu, harus ada objektivitas di sini. Dalam asas hukum itu ada namanya actori incombit, onus probandi. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Oke. Kita lihat ya asasnya. Ini saya ambil dari salah satu link istilah hukum. Asas actori incumbit probatio. Di dalam hukum acara perdata dikenal sebuah asas yang menjadi pegangan para pihak. Seseorang yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa. Asas ini diatur dalam pasal 163 HIR yang kemudian dikenal dengan asas actori incumbit probatio. Pada prinsipnya asas ini kemudian diletakkan beban pembuktian kepada penggugat. Penggugat yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa di mana tergugat harus mengembalikan hak atau memberikan hak, kemudian diberikan beban dan untuk membuktikannya. Dalam praktek, selain penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil penggugatnya, tergugat juga diwajibkan untuk mempersiapkan dalil-dalil bantahan, baik bantahan terhadap peristiwa yang telah disampaikan oleh penggugat
maupun dalil yang berkaitan dengan kepentingan tergugat itu sendiri. Nah, inilah yang selalu kita perhatikan dalam diskusi antara Islam dan Kristen, khususnya para polemikus Muslim yang selalu menyerang iman Kristen. Yang mereka lakukan itu hanya apa? Menyerang, menuduh tanpa memberikan bukti, seperti yang dilakukan oleh Zuma tadi. Menuduh, 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 memberikan tuduhan, tapi dia tidak memberikan bukti. Lalu dia menyuruh kita uh, membuktikan apa yang dia tuduhkan. Ini kan goblok ya. Ini kan goblok ya. Jadi inikah kualitas seorang polemik, seorang Zuma begitu? Apakah ini yang mereka katakan bahwa oh pintar sekali ya? Seperti ini logikanya. Nah, misalnya saya kasih contoh, misalnya kita mengatakan begini bahwa Muhammad itu mengawini Aisyah di umur 6 tahun atau sekitaran 7 tahun lah, karena ada beberapa hadis yang mengatakan. Nah, apakah yang membuktikan gugatan itu atau yang membuktikan itu adalah mereka ataukah kita yang menuduh? Yang membuktikan tuduhan itu apakah kita atau mereka yang menuduh, yang membuktikan? Ya justru kita yang harus membuktikan. Bagaimana cara kita membuktikannya? Kita buktikan dari hadis mereka sendiri, yang dimana dikatakan misalnya Sunan Nasa'i nomor 3203, Rasulullah Aisyah, ini dari Aisyah ya, bahwa Rasulullah menikahinya sedang ia berumur 6 tahun dan membangun rumah tangga dengannya sedang ia berumur 9 tahun. Dan kita bisa melihatnya di dalam begitu banyak hadis-hadis sahih lainnya. Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Musnad Ahmad. Itu cara kita membuktikan. Jadi kalau kita yang menuduh, kita membuktikan. Seperti itu loh, Suma. Astaga. Begini cara diskusi para polemikus Muslim. Mereka yang tuduh, mereka yang nyuruh, kita yang membuktikan. Aneh kan? Sama seperti ini. Sama seperti ayat-ayat Quran ini. Aduh, ini terlalu kemana lagi? Oke, sini aja lah ya. Yang artinya ini ayat Quran Al-Nisa 157 sampai 158, yang artinya dan dalam kurung kami hukum juga mereka kaum Yahudi karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak dalam kurung pula menyalibnya, tetapi dalam kurung yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Nah, pertanyaannya, menurut Quran siapa yang siapa yang menggantikan Isa atau siapa yang diserupakan dengan Isa untuk menggantikan posisi Isa disalibkan atau dibunuh? Ya Quran yang harus membuktikan. Quranlah yang harus membuktikan, seperti itu loh. Jadi Quran harus membuktikan siapa. Sampai sekarang kan tidak terbukti siapa. Hanya ada apa? Istilahnya orang bilang hanya ada spekulasi-spekulasi yang tidak berdasar, yang memaksakan argumen-argumen yang kedengarannya memaksa. Seperti misalnya mereka mengatakan bahwa Yesus Barabas, ada yang mengatakan bahwa Simon dari Kirene yang menggantikan Yesus. Bahkan ada yang mengatakan Yudas Iskariot. Bahkan ada teori dari Zakir Naik yang mengatakan bahwa dia pingsan, Yesus tidak mati tapi dipingsan. Nah, kalau dia mengatakan teori itu Yesus tidak mati tapi pingsan, artinya bahwa Yesus pernah disalibkan. Jadi seperti itu logika yang selalu Muslim lakukan untuk menyerang iman Kristen. Jadi apanya yang hebat dari para polemikus Muslim? Tidak ada. Modal mereka adalah suara besar untuk mengintimidasi lawan diskusinya. Seperti itu. Padahal isinya apa? Kosong. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka tuduhkan tidak bisa mereka buktikan. Apalagi seperti yang tadi dikatakan tentang kitab yang diselewengkan. Memangnya siapa, diselewengkan oleh siapa? Lalu tahun berapa? Bisa kalian buktikan? Karena kalau misalnya Al-Quran turun kepada orang-orang di Arab, lalu mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah diselewengkan, itu kan khusus untuk daerah Arab saja. Khusus daerah di mana Muhammad tinggal saja. Tapi kan kitab-kitab itu sudah tersebar di daerah-daerah lain. Kalau misalnya di daerah itu diselewengkan, otomatis di daerah lain belum tentu diselewengkan juga.
Gitu loh cara berpikirnya. Astaga, Suma, Suma. Jadi seperti itu diskusi dari Suma dan dan Pak Albert, yang dimana Suma sangat blunder, bahkan ditegur oleh moderatornya dengan salah satu asas di mana kamu yang menuduh, asas actori incumbit probatio, di mana kamu yang menuduh, kamu pula yang harus memberikan bukti yang bisa memperkuat tuduhanmu. Bukan kamu yang menuduh, lalu kamu yang membiarkan orang yang kamu tuduh itu untuk membuktikan. Itu bodoh namanya. Itu pemikiran yang idiot. Oke? Itu saja yang mungkin ingin saya tunjukkan kepada saudara-saudara. Bagaimana tanggapan saudara-saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share videonya. Dan kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.